Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alifia Hanumelida, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang 3 buku karya Dr. Asep Ahmad Hidayat. Tetapi sebelum kita ngebahas tentang ketiga buku ini, pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa wawasan kita tentang Islam itu sempit? Kita tahu soal ibadah, tapi nggak banyak tahu soal sejarah penyebarannya, tentang komunitas muslim yang berjuang sebagai minoritas, atau tentang bagaimana tasawuf mengakar dalam budaya Nusantara. Nah, di 3 buku ini, mereka menawarkan perspektif masing-masing yang unik, dari mulai skala global, skala regional, bahkan sampai skala spiritual. Mari kita ulas ketiga buku ini agar kamu juga bisa lihat Islam dari sudut pandang yang lebih luas. Oke, buku pertama yang akan aku bahas itu tentang studi kawasan dunia Islam, sejarah, teori, dan pemetaan kawasan gitu. Bayangin dunia Islam itu kayak peta yang luas, penuh warna dan dinamika. Di satu sisi ada konflik, dan di sisi lain ada budaya, politik, bahkan sampai keberagaman etnis gitu. Nah, buku ini tuh ngajak kita buat ngelihat semua itu dari perspektif ilmiah dan historis. Yang dimana di bagian pertama pada buku ini kita diajak ke akar sejarah studi kawasan tersebut gitu, yang dimulai sejak era Perang Dingin gitu. Konsep ini tuh muncul untuk memahami dunia lewat lensa geopolitik. Tapi sekarang studi kawasan itu berkembang jadi pendekatan yang multidisipliner, yang ngegabungin antara sejarah, politik, budaya, sampai antropologi. Lalu di bagian kedua, kita diajak berdiskusi tentang apa sebenarnya studi kawasan itu, kenapa nggak butuh teori tunggal. Nah, jawabannya yang ditulis oleh penulis di buku ini ialah karena dunia itu kompleks dan tiap kawasan itu memiliki karakteristik yang unik tersendiri. Nah, masuk ke bagian ketiga, itu ngebahas tentang dunia Islam, dari mulai definisinya, keragamannya, dan pentingnya pemetaan wilayah gitu. Misalnya dunia Islam bukan cuma di wilayah Timur Tengah, ada di Asia Tenggara, Afrika, Asia Selatan, bahkan muslim minoritas di wilayah Eropa dan Amerika. Lalu lanjut di kebagian keempat, itu kita diajak keliling wilayah Islam seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Barat. Nah, di bagian kelima, di bagian terakhir gitu, itu ngejelasin tentang pembagian kawasan Islam perspektif muslim minoritas gitu. Seperti wilayah Eropa, Amerika, sampai Pasifik pun gak luput dari pembahasannya gitu. Nah, buku ini itu adalah kompas buat kamu yang mau paham apa itu dunia Islam secara luas, dan bukan hanya dari satu negara tapi dari seluruh kawasan. Oke, buku kedua yang akan aku bahas itu tentang sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Nah, sekarang kita turun sedikit dari global ke sosial ya. Dari peta dunia, kita beralih ke komunitas kecil yang bertahan dalam minoritasnya. Buku ini itu ngebahas tentang muslim Melayu yang jadi minoritas di wilayah Patani, Thailand, Singapura, Timor Leste, dan Filipina. Nah, pada bab awal buku ini itu menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara gitu, yang dimana ada 4 teori, di antara lain ada teori versi India, teori
Arab Mekah, teori Parsi, dan teori Cina Indochina gitu. Nah, ini itu penting untuk mengerti akar penyebaran Islam sebelum masuk ke kisah minoritasnya. Lalu pada buku ini di bab kedua itu tentang sejarah sosial Islam di kerajaan Thailand gitu. Di Patani, khususnya di Thailand Selatan, kita dapat mengetahui bagaimana Muslim Melayu menghadapi diskriminasi dan tekanan dari pemerintah. Nah, tapi mereka tetap kuat lewat pendidikan Islam, madrasah, dan solidaritas komunitasnya gitu. Nah, di bab ketiga itu ngebahas tentang sejarah sosial Islam di Republik Demokratik Timor Leste gitu. Nah, di Timor Leste Islam berkembang saat masih bergabung dengan Indonesia. Tapi setelah merdeka, umat Islam di Timor Leste itu menjadi minoritas yang nyaris tak terdengar gitu. Tapi mereka tetap bertahan dan hidup berdampingan dengan mayoritas Katolik. Lalu di bab selanjutnya itu menjelaskan tentang sejarah sosial Islam di Singapura gitu. Nah, di Singapura sendiri Islam berkembang lebih terstruktur dengan adanya kelompok MUIS, madrasah modern, dan komunitas Melayu yang tetap mempertahankan identitas di tengah tekanan global dan urbanisasi. Lalu pada bab terakhir itu menjelaskan tentang sejarah sosial Islam di Republik Filipina. Nah, Muslim Moro di Filipina, mereka itu sudah cukup lama punya sejarah kerajaan Islam di Manila, tetapi habis dijajah oleh Spanyol dan Amerika gitu. Nah, perlawanan panjang, gerakan kemerdekaan sampai perjanjian Tripoli, semuanya dibahas secara mendetail di buku ini. Jadi, secara garis besar, buku ini tuh bukan cuma sebagai catatan sejarah, tapi juga tentang cerita bertahannya Muslim di tengah ketidakpastian dan tekanan negara. Kuat, mengharukan, dan inspiratif. Kalau dua buku sebelumnya menjelaskan Islam dari luar, dari peta dan komunitasnya, buku yang ketiga ini ngajak kita masuk ke dalam, ke hati, ke ruhaninya Islam. Kalau kamu pikir tasawuf cuma soal zikir dan wirid, kamu perlu baca buku ini. Buku ini berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat, Telusur Tokoh dan Ajarannya. Nah, buku ini dimulai dari konsep dasar seperti apa itu tasawuf, apa itu maqamat dan ahwal, lalu apa bedanya mutasawil dan sufi sejati. Nah, bab 2 ngasih kita gambaran tentang sejarah awal tasawuf, seperti gimana benih-benih spiritual dan Islam tumbuh. Nah, di bab ketiga ini diberikan oleh tokoh-tokoh sufi legendaris seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, sampai Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Nah, bab keempat itu fokus ke Asia Tenggara, seperti tokohnya ada Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari, hingga Wali Songo yang menjadi ikon dakwah. Bab kelima ngebahas tentang bagaimana tarekat seperti Naksabandiyah dan Qadariyah ikut melawan gerakan kolonialisme. Nah, dan bab terakhir, bab keenam yang ngebahas tentang Neosufisme abad ke-20, tarekat Tijaniyah dan Idrisiyah yang bahkan punya peran di perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini ngajarin bahwa tasawuf bukan pelarian, tetapi buku ini mengajari tentang cara hidup, dan kalau kamu mencari makna
yang lebih dalam dari sekedar ritual, buku ini bakal jadi teman perjalanan rohani kamu. 3 buku, 3 dimensi Islam. Yang pertama, ngajak kita mikir keras tentang dunia, kawasan, dan peta geopolitik umat Islam. Lalu buku yang kedua, ngajak kita merasakan bagaimana perjuangan minoritas tentang bagaimana Islam yang dipertahankan dalam sunyi gitu. Dan buku yang ketiga, masuk ke dalam diri sendiri, mengenal makna arti tasawuf, cinta Tuhan, dan laku hidup spiritual. Nah, jadi ketiga buku ini kita bisa lihat bahwa Islam bukan cuma tentang ibadah pribadi, tapi juga tentang sejarah yang panjang, perjuangan yang nyata, dan kedalaman spiritual yang menggerakkan hati. Dari cara dunia Islam dipetakan secara geopolitik, perjuangan muslim minoritas yang tetap tegar di tanahnya sendiri, sampai laku tasawuf yang membentuk karakter manusia. Semuanya menyatu dalam 3 karya dari Dr. Asep Ahmad Hidayat. Semoga ulasan ini bukan cuma nambah pengetahuan, tapi juga membuka mata dan hati kita untuk lebih menghargai tentang betapa luasnya dan indahnya wajah Islam dari berbagai dimensi. Sekiranya sekian yang bisa saya bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.